Selamat berjumpa lagi dengan Pak Titik. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan penampakan daratan akibat pasang surut air laut, badai, erosi, abrasi, dan kebakaran. Kita mulai ya. Oke. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita harus tahu dulu dong standar kompetensinya. Apa sih standar kompetensinya? Standar kompetensinya adalah kalian harus memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. Kemudian kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita kali ini adalah mendeskripsikan perubahan penampakan bumi. Jadi kalian nanti harus bisa mendeskripsikan perubahan apa saja pada penampakan bumi. Kemudian kalian dianggap mampu menguasai kompetensi ini jika sudah menguasai indikatornya, yaitu apa? Kalian bisa mengidentifikasi perubahan daratan yang disebabkan oleh air, udara, dan api, menjelaskan pengaruh air laut, pasang, dan surut bagi nelayan dan dermaga yang dangkal. Kemudian kalian bisa menjelaskan pengaruh erosi, kebakaran hutan bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Oke. Ya, kita sekarang masuk pada materi ya. Materi pembelajaran kita. Nah, untuk memahami materi pembelajaran ini, kalian nanti bisa ini media yang dibuat oleh Pak Sidik. Ini kalian bisa memutar videonya, ya. Nah, nanti ini mengenai perubahan bumi. Tapi ini video ini nanti akan kita bahas pada kalau kalian mengklik melanjutkan. Nanti kalian akan memahami kalau isi dari video ini sudah kita bahas pada materi berikutnya. Ya, mau melihat sebentar lagi ya. Oke. Ini bisa diperbesar juga. Nah, faktor yang mempengaruhi kan itu. Oke, video ini nanti kalian bisa saksikan sendiri di rumah ya. Ini video yang pasti diambil dari YouTube, nanti bisa kita bahas. Tapi isi dari video ini sebetulnya ada dalam pembahasan kita berikutnya. Oke, nah ini materinya. Berdasarkan keterangan dari video yang telah kita saksikan, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kenampakan bumi dan beserta dampaknya. Apa saja itu yang menyebabkan video itu? Yang menyebabkan perubahan bumi itu ada bulan, angin, hujan, bencana, dan dampak perubahan lingkungan. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kita klik masing-masing ini, nanti kita akan dibawa ke penjelasan berikutnya. Kenapa kok bulan bisa menyebabkan perubahan? Nah, kita lihat, kita klik bulan. Nah, bulan. Ternyata gravitasi bulan itu menyebabkan pasang dan surut air laut. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ketika pasang, ini surut. Kurang jelas ya, kita perbesar. Klik. Nah, ini ketika pasang ada airnya, dan ketika surut tidak ada airnya. Kapalnya yang tadinya bersandar berada di atas air, ketika surut airnya hilang. Ini contohnya, contoh pasang surutnya. Jadi kenampakan alamnya sudah tampak berubah. Nah, ini juga sama. Ini ketika surut seperti ini, kapal tidak bisa bergerak. Tapi ketika pasang, kapal bisa berada di atasnya, bisa bergerak dengan baik. Oke, kita kembali. Sekarang ini bulan, angin. Oh, ternyata angin juga bisa menyebabkan perubahan kenampakan alam. Angin yang sangat kencang dapat merubah kenampakan bumi. Misalnya angin topan dan tornado. Ini lihat, rumahnya miring. Di sini ada angin tornado yang sangat besar. Nah, adanya angin yang besar ini tentu saja bisa merubah kenampakan alam. Kemudian hujan. Nah, hujan juga ternyata menyebabkan perubahan alam. Hujan dapat
mengubah kenampakan alam bumi. Tanah yang tadinya kering kemudian basah oleh air hujan. Sungai yang tadinya kering juga terisi oleh air. Selain itu, sungai yang dangkal menjadi lebih dalam karena terisi air. Kemudian ada bencana. Nah, lihat. Beberapa bencana yang dapat menyebabkan perubahan kenampakan bumi antara ini gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi. Kita lihat gunung meletus. Wah, gunung meletus ini tinggi sekali ya. Gunung meletusnya. Kemudian ada tsunami. Wah, ini mobil-mobil pun sampai terseret tsunami. Kemudian ada gempa bumi, bangunan-bangunan jadi rusak. Bangunan-bangunan jadi rusak. Jangan ditarik, jangan ditarik. Nanti. Jadi kemudian ada dampak perubahan lingkungan. Nah, dampaknya. Dampak perubahan lingkungan. Erosi yaitu pengikisan tanah oleh air. Ini dapat dicegah dengan cara tidak melakukan pembalakan atau penebangan secara liar. Bisa kita cegah dengan reboisasi, kemudian membuat sengkedan atau terasering. Kemudian adanya abrasi, yaitu pengikisan tanah oleh air laut. Abrasi dapat dilakukan secara alami dengan cara menanam bakau di sekitar pantai. Kemudian ada banjir. Nah, banjir itu meluapnya sungai, danau karena tidak mampu menampung air. Ini dapat dicegah salah satunya dengan cara tidak membuang sampah di sungai serta kita harus melakukan reboisasi. Nah, itulah materi kita pada hari ini yang harus kita pelajari. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jika ada yang belum paham, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sampai di sini dulu videonya Pak Sidik ya. Selamat, terima kasih.